Pak Pudin gimana biar ini gambarnya muncul lagi? Baik, sambil nunggu yang lain kita mulai ya, Bu, biar nggak terlalu malam nanti. Siap. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita masih diberi kesehatan dan dapat melakukan aktivitas kita sebagai kewajiban kita ya, baik sama manusia habluminanasnya dan insya Allah juga selalu ingat kepada Sang Pencipta ya, hubungan kita dengan Tuhannya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf karena ini adalah satu kewajiban bagi saya juga dan bagi Bapak dan Ibu sekalian bahwa ada satu pertemuan yang sempat tertunda karena kebetulan ada tugas yang harus dilaksanakan minggu lalu dan sesuai dengan kesepakatan kita gantikan dengan pertemuan di luar jadwal. Karena kalau tatap muka lagi kayaknya nggak mungkin karena Bapak dan Ibu ada aktivitas di hari-hari biasa ya dari pagi sampai sore dan kalaupun digantikan di malam hari kayaknya ya mungkin juga ada yang bisa tapi pasti banyak yang nggak bisa gitu ya. Karena saya yakin sudah terjadwal ya di hari-hari lain dan kegiatan yang lain baik itu bersama keluarga atau ada kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga saya berkomunikasi dengan Pak Sunanto untuk bisa dilaksanakan secara daring. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi substansi ya yang seperti biasa dilaksanakan pada saat tatap muka. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga sudah pesan dengan ketua kelas untuk di pertemuan berikutnya sudah terbagi kelompoknya. Mudah-mudahan nanti sudah di-share. Kalau belum di-share, mudah-mudahan nanti setelah ini di-share oleh ketua kelas supaya nanti Bapak dan Ibu siap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya berikut juga dengan materi yang akan disampaikan. Jadi tidak on the spot lagi, udah nggak deg-degan. Karena apa? Kita kalau nggak salah pertemuan kita itu nggak lama. Sekarang saya udah pertemuan pengganti 9. Minggu ini pertemuan ke-10. Nggak terasa. 3 kali pertemuan efektifnya karena di pertemuan 14 pasti kita cek cross absen. Kita cek-cekan absen ya di pertemuan 14. Minggu depannya udah pekan ujian. Ya, libur 3 bulan sudah menanti. Ya. Itu yang ditunggu-tunggu pasti itu sampai bosan, sampai kapan masuk kuliah pengen ketemu teman-teman gitu ya, dan itu nggak terasa sebentar lagi sudah sampai di saat liburan panjang. Jadi untuk hari ini adalah pengganti di tatap muka yang minggu pertemuan ke-9. Untuk hari ini mudah-mudahan sudah siap yang bertugas untuk presentasi. Silakan nanti kita simak sama-sama untuk kita diskusikan bersama-sama. Baik ya Bapak dan Ibu. Ini alhamdulillah sudah 22. Mungkin nanti saya juga dibantu untuk mengingatkan siapa saja yang tidak hadir hari ini. Baik Pak Sunanto, kalau sudah siap berserta timnya bisa dimulai. Silahkan di-share screen materinya ingin dipaparkan untuk kita perhatikan bersama-sama. Baik, Pak Sunanto silahkan. Di mana beliaunya nih? Mikrofonnya nyalain. Oh tuh Bu, Pak Sunanto malam ini. Mic-nya Pak Nanto. Mic-nya Pak buka dulu. Nah, gitu. Wah. Masih di mute ya. Masih di mute tuh Pak Sunanto, belum kedengaran suaranya.
Suaranya Pak Nanto belum dengar. Suaranya Pak pakai headset Pak, headset. Headset. Ya, pakai headsetnya Pak. Nggak masuk soalnya. Bapak dan Ibu izin yang sudah bisa screenshot tolong di share ya fotonya, saya lapor dengan Pak Kaprodi untuk pertemuan hari ini. Di grup aja nggak apa-apa. Pak Sunanto gimana? Masih trouble? Suaranya? Masih trouble, suaranya nggak masuk. Belum kedengeran nih di kita. Maaf Ibu, saya ambil alih aja ya. Takutnya Mas Nantonya Siap. masih Ya, ini. silakan di share Ya. screen. Mbak Vina langsung share screen atau saya bantu? Pak Iwan yang share screen aja deh. Oke, siap. Ya, nanti saya yang temukan. Baik, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Mangga Mbak Vina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan nggak sambil ngoreksi tugas murid ya. Semoga sinyalnya juga lancar malam ini ya, amin. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang penilaian tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, kedengarannya agak serius ya kalau misalnya tentang penilaian gitu nih. Jadi kita bahasnya nanti agak santai aja. Ini bukan soal menilai siapa yang paling hebat, tapi lebih ke refleksi bareng-bareng aja, supaya kita tahu apa yang udah kita capai dan apa yang bisa kita tingkatkan lagi gitu kan. Ibaratnya nih kayak kita ngaca bareng lah gitu. Terus biar makin cakep kerja timnya, terus makin kompak dan makin tahu arah ke depannya gimana gitu. Jadi kita nikmati bareng sesi ini ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau ada yang mau sharing, nambahin atau sekedar curhat ringan nanti ada di sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Nanti akan untuk pembahasan slide pertama akan disampaikan oleh Ibu Dona. Ibu Dona sudah siap? Insya Allah Kak Vina. Oke, Ibu Dona. Terima kasih Kak Vina. Ini tolong baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat Ibu Dokter Sri. Apa kabar Ibu? Terima kasih atas waktunya pada malam ini. Di sisa-sisa tenaga Ibu ya Bu ya. Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Kepada sehat. teman-teman semua, terima kasih juga atas waktunya di sisa-sisa tenaga, namun teman-teman masih meluangkan waktunya ya. Baik, saya sebelum membacakan slide-nya, kita ice breaking dulu ya, biar supaya kita lebih lebih hangat gitu ya, lebih semangat. Oke, siap ya, kita main tebak-tebakan dulu. Sharing is not turned on. Pak Iwan, minta tolong dong. Ada hadiahnya ya Bu Dona. Hadiahnya cakep. The host isn't allowing, Pak. Ibu Dona bisa langsung share screen, udah saya close. Oke. Ini sharing is not turned on. Nggak bisa, Pak. Oke, siap. Oke, lanjut. Bisa. Oke.
Hmm, terus, nih biar suaranya keluar bagaimana ya Pak? Kok aku lupa ya. Oh, share sound, oke, share sound, optimis, oke, langsung aja ya. Oke, sudah keluar, sudah muncul, Sudah. sudah Proses, masih jelas. proses. Nah, sudah. Oke, baik teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Semoga setelah games ini kita tambah fokus ya, semakin semangat belajarnya. Baik, saatnya kuis, Bapak dan Ibu. Kita mau tebak-tebakan nih. Oke, cara mainnya kuis ini terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama adalah tebak gambar, sesi kedua tebak video, sesi ketiga teka-teki. Siap ya? Fokus. Sesi 1. Ini merupakan bagian ujung dari seekor binatang. Coba tebak binatang apakah itu? Semut. Apa? Semut ya, semut, semut. Iya, coba kita Perutnya ya. buka. Oh, salah ya. Apa tuh? Kita buka ya. Tara. Iya semua orang itu. Benar ya? Betul. Ini Keren. semut. Dapat hadiah dong saya. Hadiahnya cakep. Lanjut ya. Cakep. Semangat, semangat. Oke, sudah mulai panas ya. Nah, aku suka diisi, tapi kali ini aku dibiarkan sendirian. Siapakah aku? Apa itu? Apa ya? Apa ya? Ayo hitungan ketiga. Suka diisi. 1, Ini aku dibiarkan. 2, Siapakah aku? 3. Aku suka diisi. Tapi aku dibiarkan sendirian. Oke. Lanjut Kolam kali ya, ya. kolam. Nyerah-nyerah apa? Apa Pak? Kendi. Kendi. Kolam. Terus Kolam. lanjut. Jangan Hilang salah. suaranya, Pak. Gelas. Oke. Gambarnya Oke. nggak jelas itu. Ya emang sengaja. Sengaja ya Pak ya. Oh jelas Biar nggak pada burem-burem. mikir. tebak-tebakan ya Bu. Oke, lanjut kita buka. Siapakah aku? Tara. Oh yang Bener dikasih dong, tahu Bu. Gelas, gelas ya. Yang dikasih tahu bayangannya. Ini Pak Iwan yang ngerjain. Lanjut. Keren. Oke. Aku biasanya ada di lantai, tapi sekarang malah naik ke kursi. Siapakah aku? Sepatu, Hah, apa tuh? sepatu ya tuh. sepatu. Yakin? Kayaknya sih gitu, sepatu. Kayaknya ini, ya kita coba ya, kita buka ya. Oke, siapakah aku? Iya. Kalau Lukman nyontek kayaknya. Gampang banget sih tebakannya Bu Dona. Kenapa? Oke, lebih cepat ya, lebih cepat. Kayak diajarin Sekarang Pak sesi Iwan 2. udah. Lanjut. Ya, video apakah ini? Ya, sudah keduluan. Ternyata videonya Awan. Saya lupa di post. Oke, lanjut ya. Oke, video apakah ini? Tuh, buntutnya kelihatan ujungnya. Lebah. Apa itu? Lebah, Itu kayak kembang duren. kembang keduren. Kita buka. Tara, apa itu? Kupu-kupu. Apa itu? Kupu-kupu. Oh, kupu-kupu. Iya. Gelas apa itu? Bunga apa? Lanjut. Nah, ini apa ini? Video apakah ini? Mana yang mana? Mana. Bentar. Itu susu tuh. Ada tulisannya. Oke, sesi ketiga. Terakhir ya. Jika angka nilainya sampai tak terhingga, angka apakah yang paling tinggi? Sekarang 0. 8. Angka 8. Ya, kita buka. Kita buka ya. Iya, angkasa. Oh iya, angkasa. Suka dong, suka-suka yang buat ya. Betul, betul. Iya dah. Ya. Paling tinggi sih. Pintu apa yang sudah didorong oleh 7 orang tapi tidak bisa terbuka? Pintunya Pintu, guys. Doraemon.
Apa-apa? Pintu dikunci. Pintu Pintu dikunci. terkunci. Pintu apa? Tadi udah benar tadi tuh barusan. Pintu Oke. geser, Bu. Pintu Pintu digeser. geser. Coba. Heeh. Iya, betul. Pintu geser ya. Oke, Keren masih tuh, ada Dok. nggak ya? Satu lagi sepertinya nih. Apa yang mempunyai 12 kaki dan bisa terbang? 12 kaki. Apa yang mempunyai 12 kaki? Kan Rombongan kakinya ada burung. 12 nih, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa terbang. 6 pasang. 6 burung. Ya, 6 burung. Iya, 6 burung. Bapak dan Ibu, sepertinya kita jarang bermain ya Bapak dan Ibu ya. 6 Mungkin ekor anak-anak burung. Bener ya, ingin 6 ekor burung. tebak-tebakannya Iya, ya. benar-benar. Iya, boleh nggak aku komen evaluasi? Iya, Boleh. izin evaluasi. Ya, sepertinya kita nih sudah besar, sudah dewasa ini, kita lupa bermain Bapak dan Ibu. Sehingga kita untuk menebak tebak-tebakan aja rada-rada susah gitu, rada-rada lama. Mungkin beda dengan anak-anak yang memang pekerjaan adalah bermain. Sekarang kita malah kebaikannya ya Bapak dan Ibu ya. Kita saking seringnya cari makan sampai lupa bermain. Kalau dulu saking seringnya bermain sampai lupa makan. Sekarang kebalikannya. Baik, cukup ya Bu ya, Bapak dan Ibu. Oke, stop share screen. Baik, lanjut. Oke, saya bantu Bu Dona share screen-nya atau Ya, sendiri? boleh. Oke. Aduh, deg-degan nih. Dilihat Bu Dokter. Oke, sudah muncul share screen-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Izinkan kami dari kelompok yang bernama kelompok Bapak Ikhwanuddin, saya Ramadan Nadia Mustikarini, yang ketiga Bapak Sunanto, dan yang ketiga Kak Vina, izin mempresentasikan penilaian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, ini diklik. Ya, baik. Kita akan membahas apa saja. Ya, yang pertama adalah pengertian penilaian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian kita akan membahas metode penilaian, kemudian tantangan dalam penilaian, dan kemudian solusi untuk meningkatkan penilaian. Yang kelima, contoh implementasi penilaian, kemudian kesimpulan. Lanjut, Pak. Nah, sekarang definisi penilaian. Penilaian secara umum adalah proses pengumpulan informasi yang berupa nilai, kemudian evaluasi, kemudian untuk mengukur evaluasi sejauh mana kita dapat bekerja di bidang pendidikan ya. Yang pasti tujuannya adalah untuk memastikan kualitas pendidikan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Ini sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Ya. Pengertian penilaian secara umum. Untuk keputusan apa? Ya, di antaranya keputusan membuat rencana penggajian yang seperti hari ini kita dapati ya di Mentari. Baik, yang kedua adalah penilaian dalam konteks pendidikan, yaitu menilai efektivitas pengajaran, mengukur kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, menilai kontribusi tenaga kependidikan. Di sini kan ada dua ya, di dunia, di organisasi sekolah itu ada dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian perbedaannya apa sih antara penilaian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Yaitu kalau untuk tenaga pendidik, seperti yang sudah kita ketahui ada 4 kompetensi ya yang dinilai ya. Biasanya menilai itu kepala sekolah, pengawas gitu. 4 kompetensi itu Bapak Ibu masih ingat tidak? Yaitu ya kompetensi pedagogik ya, profesional, sosial, kemudian kepribadian ya. Kemudian penilaian untuk tenaga kependidikan ya seperti TU, laboran, terus pustakawan, OB, penjaga sekolah gitu. Apakah semuanya ini telah melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya dan memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh sekolah tersebut.
Ya, ini kriteria keberhasilannya tentu saja untuk tenaga pendidik atau guru adalah output adalah siswa ya. Eh, Nilai siswa baik akademik maupun non akademik. Di situ ada peningkatan kualitas belajar mereka, hasil belajar mereka, baik dalam sikapnya, akademiknya, dan yang lain-lainnya. Kemudian kriteria keberhasilan dari tenaga pendidikan itu seperti TU, seperti OB, penjaga sekolah, pustakawan, laboran itu keberhasilannya adalah ketika berhasil memuaskan, kalau TU memuaskan wali murid, memuaskan orang lain dalam pelayanan. Kalau untuk pustakawan ya keberhasilannya adalah berhasil mengelola buku apa ya koleksi buku-bukunya, kemudian meminjamkan buku dan banyaknya yang meminjam atau membaca seperti itu ya. Kemudian lanjut Pak. Oke. Tuan penilaian. Ya. Sekarang meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu identifikasi kebutuhan pengembangan, penyesuaian kurikulum, peningkatan metode pengajaran. Ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya. Untuk guru itu ya ketika mengajar itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian mengembangkan bahan ajar, mengembangkan materi yang menarik buat siswa. Kemudian penyesuaian kurikulum ya. Kalau yang terakhir ini kurikulum merdeka seperti itu ya. Kita juga harus menyesuaikan bagaimana kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa ya, dari pedagogiknya, kemudian dari segi profesionalismenya seperti itu. Kemudian meningkatkan metode pembelajaran, pengajaran ya seperti apa ya dengan metode pengelompokan, dengan metode apa pemecahan masalah seperti itu ya. Bagaimana dengan non kependidikan, misalnya dengan TU identifikasi kebutuhan. Nah itu dengan TU dengan penjaga sekolah ya itu tergantung dari mereka meningkatkan pelayanan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, pada wali murid, kepada siswa supaya pendidikan itu dapat berlangsung dengan baik di sekolah seperti itu. Kemudian mendorong profesionalisme, peningkatan kompetensi, kemudian pengembangan karir, pembinaan berkelanjutan. Kemudian memastikan akuntabilitas, yaitu transparansi dalam kinerja, tanggung jawab kepada masyarakat, penyusunan laporan evaluasi. Ya, tadi mana ya kriteria penilaian ya. Untuk penilaian tenaga kependidikan itu misalnya ketepatan waktu, ya. Terus untuk TU ketelitian, untuk administrasi keuangan ketelitian, tidak ada yang loss keuangannya, kemudian balance, maksudnya untuk laporan keuangannya tepat waktu, kemudian untuk pustakawan juga ya menyediakan buku-buku, kemudian mendata buku-buku yang ada seperti itu. Itu kan kriteria untuk tenaga kependidikan. Kemudian untuk penjaga juga seperti itu, penjaga sekolah, keamanan sekolah untuk dapat meningkatkan keamanan di sekolah, ya kedisiplinan, kemampuan teknik administrasi, kerjasama dalam tim. Kemudian kriteria umum ya untuk semua tenaga pendidikan ya. Jadi kriteria umum antara lain adalah disiplin dan tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, seperti itu, kinerja secara keseluruhan. Contohnya seorang guru dan TU sama-sama membuat tim kerja gitu ya, guru dan pustakawan, guru dan laboran, itu sama-sama menyediakan alat pembelajaran gitu, mempersiapkan. Jadi tim dalam kerja seperti itu, kekompakan dalam bekerja, kolaborasi dalam bekerja. Lanjut Pak.
Baik, nah ini penilaian kinerja. Itu ada 3 ya kan. Observasi langsung, penilaian diri, penilaian dari rekan sejawat. Observasi langsung itu sudah pasti ya, kita sudah sering ya diobservasi biasa dengan kepala sekolah maupun pengawas ya, yaitu dengan pengamatan di dalam kelas saat pembelajaran, terus yang dinilai juga interaksi kita dengan siswa, kemudian bagaimana kita pemberian pengajarannya saat itu, apakah siswa mampu mengikuti dengan senang, seperti itu ya. Kemudian penilaian terhadap diri sendiri itu biasanya refleksi. Ya, refleksi ketika setelah mengajar. Ya, caranya kita membuat refleksi, kemudian kita minta kuesioner minta masukan kepada siswa, kuesioner. Kalau dulu saya di grup penggerak itu saya membuat 180 derajat umpan balik dari 5 stakeholder, yaitu salah satunya dari siswa, seperti itu. Untuk menilai diri kita sendiri, bagaimana pengajaran kita tuh sudah baik atau belum, anak-anak sudah paham atau belum dengan pengajaran yang kita berikan, atau adakah peningkatan kualitas dari nilai anak-anak tersebut atau sikap dari anak-anak tersebut. Nah, kemudian ini penilaian dari rekan sejawat ya, misalnya ya baik itu dalam suasana santai atau dalam belajar kita saling mengamati, menilai, tapi penilaiannya yang membangun seperti itu, saling membangun, kemudian untuk mengisi kekurangan-kekurangan, jadi kita dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan kita seperti itu. Kerjasama dalam pembangunan kurikulum, pengembangan kolaboratif. Ya, seperti itu ya. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Oke, lanjut. Sekarang saya sudah selesai. Bisa dilanjut dengan rekan saya yang ganteng, yaitu Bapak Nanto. Silakan Pak Nanto. Halo, Assalamualaikum Pak Nanto. Sepertinya Pak Nanto bermasalah dengan ini deh, mikrofon laptopnya deh. Coba di restart dulu Pak, keluar dulu masuk lagi. Laptopnya di restart. Tapi itu audionya udah aktif kok. Memang nggak ngomong Pak Nanto. Nanto, Di sini juga aktif, kayaknya ada masalah dengan headsetnya itu. Saya coba ya Pak ya yang slide 7 ya. Penilaian berbasis data. Mohon maaf Pak Nanto, saya coba yang slide 7 ya Pak ya. Pak Nanto mati mic-nya itu. iya, ya udah. Mas Nanto sabar. Iya. Gimana ini saya bacakan yang slide 7 ya. Penilaian Lanjut. berbasis data. Itu data hasil belajar siswa. Ya, biasanya ini dari evaluasi, ujian atau tugas formatif atau sumatif. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam penilaian yang dirapat ya, hubungan antara pengajaran dan hasil belajarnya nanti ada di dalam perapotan seperti ini. Kemudian survei dan kuesioner, pengumpulan data dari siswa. Ya seperti tadi kepuasan terhadap pengajaran, umpan balik terhadap lingkungan belajar. Seperti tadi yang barusan saja saya sampaikan bahwa ada ya 180 derajat umpan balik dari siswa tentang pembelajaran yang kita berikan. Di situ kita buat beberapa pertanyaan, kuesioner, kemudian siswa menjawab setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau tidak pernah. Misalnya contohnya, apakah Bapak dan Ibu guru bertanya kepada siswa yang belum memahami pembelajaran? Ada yang bilang sering bertanya, kadang-kadang, tidak pernah, seperti itu contohnya ya. Kemudian penggunaan portofolio. Portofolio itu kan ada bukti ya, misalnya kalau guru RPP, seperti itu. Kemudian foto pembelajaran kita, kemudian administrasi kita. Nanti untuk portofolio tenaga kependidikan mungkin kalau untuk tenaga kependidikan itu ya
catatan-catatan kali ya, untuk TU itu catatan-catatan seperti surat-surat seperti itu kan untuk portofolio ya, surat keluar, surat masuk seperti itu. Kemudian kalau untuk laboran juga ada portofolionya juga seperti itu ya. Kemudian yang 8 apa nih ya? Silakan Pak yang 8. Nah, ya mungkin Pak Nanto sudah bisa kali ya Pak Nanto. Pak Iwan boleh, kan Pak Iwan juga hari ini bukan? Grupnya? Iya, boleh Oh. Pak Iwan. Siap, Ibu. Sebentar masih azan di sini agak keras. Masuk nggak suara azannya? Enggak. Masuk. Enggak masuk. Aman Pak, lanjut Pak. Aman ya. Baik, kalau itu saya lanjut slide ke-8 ya. Kemudian penilaian berbasis proyek itu tadi dari proyek pengajaran dan penilaian hasil proyek dan keterlibatan komunitas. Nah, fokus proyek pengajaran ini fokus pada bagaimana guru mengembangkan dan mengimplementasikan proyek sebagai bagian dari strategi pembelajaran. Nah, di antara adalah inovasi pengajaran dan juga pengembangan kurikulum berbasis proyek. Kemudian juga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dalam proyek tersebut. Nah, kemudian penilaian hasil proyek yaitu mengukur hasil dari proyek yang dilakukan siswa, baik secara individu maupun kelompok. Nah, kemudian terdiri dari kualitas hasil kerja siswanya bagaimana. Kemudian proses kolaborasi dalam kelompok tersebut, dinilai bagaimana siswa bekerja sama, berkontribusi, dan mengelola tugas dalam timnya. Kemudian ada refleksi atas pengalaman proyek. Nah, siswa membuat refleksi tertulis atau lisan untuk menunjukkan apa yang dipelajari dan bagaimana proses tersebut berpengaruh terhadap pemahaman mereka. Nah, kemudian ada keterlibatan komunitas, maksudnya adalah kita menilai sejauh mana proyek memiliki koneksi dengan dunia nyata dan komunitas di luar sekolah. Seperti kerjasama dengan lembaga luar, seperti organisasi sosial, pemerintahan lokal, atau sektor industri yang lainnya. Pengembangan program berbasis masyarakat. Nah, proyek ini dirancang untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat atau lingkungan sekolahnya. Kemudian ada evaluasi dampak proyek terhadap masyarakat, menilai kontribusi proyek terhadap solusi atas atau perubahan sosial yang positif. Nah, ini mencerminkan orientasi sosial dan keberlanjutan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya dari slide ini adalah penilaian berbasis proyek mengintegrasikan kreativitas, kolaborasi, keterampilan abad 21, dan pengaruh sosial. Nah, penilaian ini bukan hanya melihat hasil akhir, tapi juga proses pembelajarannya, terlibat aktif, dan dampak nyata. Kemudian subjektivitas dalam penilaian. Nah, yang pertama, bias dalam penilaian, pengaruh emosional prasangka terhadap individu, ketidakadilan dalam evaluasi. Nah, ini menyoroti bagaimana penilaian dapat dipengaruhi oleh faktor non-akademik. Kadang-kadang kan ada istilah penilaian ini nggak objektif nih, subjektif, lihat anaknya bagaimana atau orang tuanya dan sebagainya. Nah, ini meliputi pengaruh emosional, kemudian prasangka terhadap individu, penilaian tidak netral karena dipengaruhi stereotip atau preferensi tertentu, misalnya terhadap gender, latar belakang, atau kepribadian. Nah, kemudian ada juga ketidakadilan dalam evaluasi. Nah, hasil penilaian menjadi tidak adil dan tidak mencerminkan kinerja sebenarnya. Risikonya apa? Nah, hasil penilaian menjadi tidak akurat dan merugikan pihak yang lainnya. Nah, kemudian standarisasi penilaian, nah, menyoroti kesulitan dalam menyamakan kriteria dalam prosedur penilaian. Nah, kesulitan dalam menetapkan kriteria. Nah, kurangnya tolak ukur yang jelas membuat interpretasi hasil menjadi berbeda-beda. Kemudian variasi dalam metode penilaian. Setiap penilai mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda tanpa panduan buku. Nah, makanya di sini juga perlunya juknis atau panduan buku untuk memberikan standar yang ideal ya terhadap penilaian. Kemudian penyesuaian terhadap konteks lokal. Nah, penilaian kadang harus disesuaikan dengan kondisi sekolah atau daerah yang bisa mempengaruhi konsistensi. Nah, tantangannya adalah menyeimbangkan kebutuhan akan fleksibilitas lokal dengan perlunya keadilan dan kesetaraan dalam evaluasi. Nah, kemudian perlunya pelatihan penilai. Nah, ini menggarisbawahi pentingnya penilaian kapasitas penilai agar penilaian lebih profesional dan valid. Nah, ini tujuannya untuk peningkatan pemahaman tentang penilaian, keterampilan dalam memberikan umpan balik, dan juga pengembangan metode penilaian yang efektif.
Kemudian kurangnya sumber daya. Nah, maksudnya apa nih kurang sumber daya? Jadi kadang-kadang kendala atau tantangannya di penilaian itu ada salah satunya adalah kurangnya sumber daya, keterbatasan waktu, penjadwalan kegiatan penilaian, manajemen waktu yang efektif, prioritas dalam penilaian. Nah, hal ini mengacu pada manajemen waktu yang mulai efektif dalam proses penilaian, seperti penjadwalan kegiatan penilaian, manajemen waktu yang efektif, dan prioritas dalam penilaian. Apa aja nih yang dinilai, kriterianya apa saja, dan seterusnya. Kemudian dukungan manajemen. Nah, dukungan manajemen menyoroti peran penting manajemen sekolah atau lembaga dalam mendukung pelaksanaan penilaian. Kebijakan yang mendukung penilaian, pembiayaannya untuk pengembangan program, dan kerjasama antar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian fasilitas yang tidak memadai, adanya keterbatasan ruang kelas, akses terhadap teknologi, penunjang pendidikan yang kurang. Selanjutnya, Pak Nonto apakah sudah bisa? Kalau sudah, lanjut atau ke Mbak Vina, Bu Dona? Mbak Vina bisa lanjut? Atau boleh slide Ya, berapa bisa. nih? Saya lupa jadinya. Slide 12. Oh, 12. Jadi satu lagi saya ya. Baik, slide 11, resistensi terhadap perubahan. Nah, yang pertama ketidaknyamanan dengan metode baru, keterbatasan pelatihan, kecenderungan untuk tetap pada kebiasaan, penolakan terhadap inovasi. Nah, resistensi ini membahas resistensi terhadap perubahan dalam konteks implementasi sistem penilaian di lingkungan pendidikan. Nah, 3 faktor utamanya tadi sebagai penyebab resistensi dijelaskan secara sistematif. Ketidaknyamanan dengan metode baru, maksudnya resistensi sering muncul karena adanya ketidaksiapan untuk keluar dari zona nyaman, keterbatasan penilaian, pelatihan, guru dan tenaga pendidik tidak memiliki cukup pembekalan untuk menerapkan metode penilaian baru. Kemudian kecenderungan untuk tetap pada kebiasaan. Maksudnya adanya mindset yang lama sudah cukup baik. Nah, biasanya begitu. Ngapain sih gonta-ganti? Itu aja udah bagus. Jadinya males ngapa-ngapain. Udah di zona nyamannya. Kemudian keterlibatan stakeholder, kurangnya partisipasi orang tua. Nah, orang tua kurang dilibatkan dalam proses atau pemahaman penilaian yang diterapkan. Padahal ini peran orang tua cukup penting ya. Kita bisa memberikan kuesioner kepada wali murid seperti apa namanya itu, kepuasan konsumen, kuesioner kepuasan konsumen dan lain sebagainya. Nah, kemudian adanya ketidakpahaman masyarakat tentang penilaian. Nah, masyarakat umum mungkin masih menganggap penilaian hanya sebatas angka atau nilai akhir yang nggak penting. Padahal ini adalah suatu hal yang penting bagi sebuah lembaga atau institusi. Kemudian komunikasi yang kurang efektif. Nah, sosialisasi program baru tidak disampaikan secara jelas dan menyeluruh. Nah, itu faktor-faktornya. Kemudian penyesuaian budaya organisasi. Nah, adanya perubahan dalam nilai dan norma. Maksudnya apa? Nah, sistem penilaian baru seringkali berbenturan dengan nilai-nilai tradisional di sebuah sekolah. Kemudian ada dukungan dari pimpinan, kepala sekolah, dan pemimpin pendidikan yang kurang aktif mendorong perubahan bisa memperlambat proses adopsi penilaian. Kemudian proses adaptasi yang lambat. Staf pendidik dan kependidikan membutuhkan waktu untuk beralih dari sistem lama ke sistem baru. Imbasnya apa? Reformasi telah terhambat dan implementasi jadi setengah hati aja. Kesimpulannya apa? Nah, resistensi bisa dikurangi dengan cara satu, pelatihan yang berkelanjutan, strategi komunikasi yang inklusif, dan kepemimpinan yang proaktif, dan budaya organisasi yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Next, saya persilakan Mbak Vina. Mangga. Oke, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya, solusi untuk meningkatkan penilaian. Yang ada penyusunan pedoman penilaian. Standar dalam penyusunan ini harus ada standar yang jelas untuk penilaian, terus penjelasan tentang prosedur penilaian, penyelarasan dengan kurikulum. Kadang kan penilaian itu kayak terkadang terasa ribet gitu ya, atau kurang pas gitu. Nah, supaya lebih efektif gitu kan, ini solusinya nih ada 3 ini, ada penyusunan pedoman, melibatkan semua pihak, sama evaluasi berkala. Jadi kita untuk standar yang jelas untuk penilaian tuh buat standar yang jelas supaya kita tuh nggak bingung apa yang nanti dinilai, terus penjelasan tentang penilaian, prosedur penilaian itu nanti jadi
harus terbuka gitu penjelasannya, jangan ya biar kita tuh nggak ngerasa tiba-tiba kayak ditodong gitu. Terus selanjutnya penyelarasan dengan kurikulum. Jadi penilaian ini harus nyambung sama kurikulum yang ada, harus relevan juga gitu sama yang diajarkan oleh sekolah gitu. Yang kedua ada melibatkan semua pihak, partisipasi tenaga pendidik dan kependidikan, keterlibatan orang tua dan masyarakat, serta kolaborasi antar lembaga pendidik. Jadi untuk penilaian ini ajak semua pihak ikut serta seperti guru, staf, orang tua supaya hasilnya itu lebih adil dan menyeluruh. Yang terakhir ada evaluasi berkala. Nah, yang pertama ada tinjauan terhadap kebijakan penilaian, penyesuaian berdasarkan umpan balik, dan transparansi dalam proses evaluasi. Nah, kalau dalam proses evaluasi secara berkala ini penting banget buat ngecek apakah sistem yang kita pakai itu udah oke atau masih perlu dibenahi. Nah, selanjutnya Pak Iwan. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Supaya penilaian bisa berjalan lancar, tentu kita juga butuh upgrade skill ya Bapak Ibu semua. Caranya bisa dengan program pelatihan untuk tenaga pendidik, pendampingan dari ahli, atau peningkatan kesadaran tentang pentingnya penilaian. Yang pertama, program pelatihan untuk tenaga pendidik. Ada peningkatan keterampilan penilaian, workshop tentang teknik pengajaran, pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi kita bisa ikut pelatihan atau workshop biar tahu cara menilai yang tepat dan nggak asal-asalan. Terus yang kedua adalah pendampingan dari ahli, mentor bagi tenaga pendidik, kegiatan kolaboratif dengan pakar, dan forum diskusi untuk berbagi pengalaman. Jadi adanya pendampingan dari mentor atau ahli ini supaya kita bisa belajar langsung dari yang berpengalaman supaya nggak salah langkah gitu. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya penilaian. Yang pertama ada kampanye informasi untuk semua pihak, seminar dan lokakarya, dan publikasi hasil penelitian. Selanjutnya Pak, ya. Ada inovasi dalam penilaian. Zaman kan sekarang kan makin maju ya, terus penilaian juga harus ikut update juga dong gitu kan. Beberapa inovasi yang bisa kita coba, yang pertama ada penggunaan teknologi, penilaian formatif, dan pendekatan kolaboratif. Penggunaan teknologi yang pertama ada aplikasi untuk penilaian berbasis online. Jadi kita bisa menggunakan seperti Google Form atau aplikasi buat simpan portofolio guru gitu ya. Yang kedua ada penggunaan data analitik, terus platform pembelajaran interaktif. Nah, selanjutnya ada penilaian formatif. Jadi penilaian ini fokus pada umpan balik berkelanjutan, penilaian yang lebih fleksibel, mendorong partisipasi siswa dalam penilaian. Selanjutnya ada pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini kerjasama antara tenaga pendidik, penilaian berbasis tim, dan pembelajaran dari pengalaman kolega. Selanjutnya ada analisis hasil penelitian. Analisis hasil penelitian ini setelah kita melakukan penilaian gitu kan, jangan cuma disimpan di laci gitu. Jadi kita perlu ada evaluasi bareng lagi gitu untuk mencapai tujuannya. Yang pertama bisa kita pencapaian kompetensi siswa. Ini ada indikator keberhasilan, keterlibatan siswa dalam penilaian hasil yang diperoleh. Lalu ada dampak terhadap tenaga pendidik, yang di dalamnya ada peningkatan profesionalisme, pengembangan keterampilan, keterlibatan dalam komunitas pendidikan. Yang ketiga ada rekomendasi perbaikan. Nah, langkah-langkah yang perlu diambil, terus ada peningkatan kebijakan penilaian, dan rencana tindak lanjut.
Selanjutnya ada refleksi dan rencana ke depan. Terakhir, penilaian itu kan bukan akhir cerita ya, justru dari sinilah kita bisa melakukan refleksi gitu, apa yang kekurangan kita ada di mana gitu kan. Yang pertama ada evaluasi proses penilaian, apa yang berhasil dan tidak berhasil. Yang kedua ada pembelajaran dari pengalaman, penyesuaian yang perlu dilakukan. Terus ada rencana pengembangan berkelanjutan. Di dalamnya ada strategi untuk meningkatkan penilaian, pengembangan program pelatihan, dan inovasi dalam metodologi. Yang terakhir ada peningkatan kolaborasi. Di dalamnya ada kerjasama antara tenaga pendidik dan kependidikan. Terus ada keterlibatan masyarakat dalam penilaian dan jaringan antara lembaga pendidikan. Kesimpulan. Lanjut. Kesimpulannya dibacain sekarang atau nanti nih? Aja nanti. Oke, siap Ibu. Oke, terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah mempresentasikan materinya hari ini. Sebelum ke sesi diskusi ya, nanti siapkan pertanyaannya teman-teman semuanya. Saya hanya ingin sedikit menambahkan, sekali lagi, kalau kita bicara penilaian, mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya. Penilaian kinerja guru gitu, guru negeri apalagi atau guru swasta. Kalau kita bicara guru negeri pasti sudah tersistem ya, sudah punya sistem penilaian yang bersifat nasional, dan ini juga tidak menutup bahwa kriteria atau indikator penilaian itu juga diikuti oleh guru-guru non PNS ya, atau lembaga-lembaga pendidikan. Dalam hal ini kepala sekolah juga mengacu kepada indikator penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini untuk menilai kinerja guru. Nah, sebenarnya kita harus tahu apa sih dasarnya kenapa guru harus dinilai, karena ini kan sifatnya adalah profesi ya. Pertanggungjawaban profesionalitas seorang guru terhadap profesinya, nah itu harus ada standar, harus ada alat ukur gitu. Jadi nggak boleh gitu ya, walaupun nanti setiap lembaga atau setiap personal, misalnya kepala sekolah atau yayasan dalam hal ini gitu ya, menilai kinerja guru-guru mereka gitu. Tapi harus ada standar atau acuan atau dasar penilaian yang harus dijadikan pedoman. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah juga tahu ya bahwa dasar hukum penilaian kinerja guru itu ada di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Ya, tentang guru dan dosen. Dosen juga dinilai kinerjanya. Guru juga dinilai kinerjanya. Kebetulan kalau saya sebagai guru juga dulu pernah ya pengalaman sebagai guru, walaupun saya guru honor, tapi aturan dan peraturannya karena saya adalah guru honor di negeri, jadi ya indikator-indikator penilaiannya sama dengan hampir ya dengan guru-guru yang ada di negeri. Kemudian sekarang saya profesinya sebagai dosen juga sama. Ada penilaian kinerja dosen yang secara sistem ya sudah ada sistem yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini dasarnya di mana? Nah, di dalam Undang-Undang 14 Nomor 2005 yaitu tentang guru dan dosen. Mungkin nanti pasal ayatnya apa saja nanti Bapak dan Ibu boleh boleh dibaca. Kemudian peraturan pemerintah ini juga sebagai pelaksana yaitu PP nomor 19 tahun 2017, kemudian Permen Pan RB nomor 8 tahun 2001, kemudian peraturan-peraturan pemerintah pelaksana lainnya ya sampai kepada peraturan Dirjen GTK Kemendikbud. Ya, jadi di sini ada instrumen observasi kelas, format portofolio guru, panduan evaluasi dan pembinaan dan seterusnya. Nah, apa saja gitu. Nah, ini kan dasar hukumnya. Jadi orang kalau misalnya kenapa kok saya harus dinilai gitu kan? Tadi kalau dalam kesimpulan ya itu sebetulnya penilaian itu penting banget gitu untuk melihat
atau menjadi acuan gitu ya. Apa saja yang baik dan harus dipertahankan dan apa yang kurang. Nanti kaitannya dengan kurangnya tadi adalah masuk ke dalam upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya guru ya, dalam hal ini ya terkait dengan mata kuliah kita gitu ya. Nah, materi penilaian ini tadi dasar hukumnya sudah ada, apa saja yang dilihat. Nah, ini kita kembali ke kompetensi 4 kompetensi guru ya. 1 kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kemudian kompetensi kepribadian. Itu sebenarnya 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian ada beberapa lagi ya dari berbagai sumber yang bisa ditambahkan, yaitu administratif, kemudian tambahan lagi sekarang ada inovatif dan kreativitas, karena sekarang sudah kurikulumnya adalah merdeka, basisnya adalah literasi, numerasi dan teknologi, otomatis itu dimasukkan menjadi salah satu indikator kriteria penilaian yang diberikan kepada guru-guru ya. Artinya kemampuan-kemampuan tadi itu adalah salah satu kriteria penilaian yang diambil juga sebagai indikator, karena tadi harus disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan saat ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pemateri tadi ya, bagaimana artinya pelaksanaan penilaian tadi, itu kan penjabarannya. Misalnya contohnya kompetensi pedagogik. Oh, di sini guru dinilai bagaimana guru bisa memahami karakteristik peserta didik. Sekarang kan kalau di Merdeka Belajar itu ada contohnya misalnya memberikan pengajaran secara diferensiasi. Ya, artinya kita harus tahu bagaimana sih karakter peserta didik kita, apakah dia kinestetiknya istilahnya secara auditori atau secara visual. Nah, kalau dulu mungkin nggak ada kayak gitu, yang penting kita ngajar gitu ya. Artinya tidak selinci itu. Nah, kalau sekarang bagaimana pemahaman pada saat di kelas guru terhadap itu termasuk kemampuan pedagogik. Nah, kemudian misalnya pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan, PAIKEM ya. Ini juga menjadi catatan juga. Ada indikator-indikator yang dijabarkan nanti bagaimana seorang kepala sekolah menilai gurunya dalam hal kemampuan-kemampuan aktivitasnya, keaktifannya, inovatifnya dalam mengemas kelasnya. Nah, ini juga salah satu penilaian. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa berbagi sharing ya, sharing di diskusi ini. Misalnya contohnya Pak Ikhwan sebagai kepala sekolah dalam menilai pedagogik seorang guru ya, ini adalah salah satu indikator penilaian kinerja, itu seperti apa? Ya, mungkin cara di sana walaupun substansinya sama, tujuannya sama untuk melihat bagaimana pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didiknya, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAIKEM-nya, bagaimana evaluasi pembelajaran dan tindak lanjutnya menggunakan instrumen apa, caranya seperti apa, itu dikembalikan kepada secara teknis kepada sekolah. Tapi tujuannya harus masuk dalam kriteria kompetensi, kemampuan kompetensi pedagogi, karena ini adalah indikator ya, indikator yang harus terpenuhi gitu. Pertanggungjawaban profesional kita sebagai seorang guru. Kemudian kompetensi profesional tadi, contohnya misalnya pengembangan materi bahan ajar sesuai dengan kurikulum gitu. Penguasaan konten sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Kalau sekarang, kenapa sekarang harus penguasaan konten? Karena sekarang basisnya adalah teknologi. Kalau dulu mungkin orang ngajar ya udah yang pegang buku gurunya ya, kemudian ditulis di papan tulis, anak-anak tinggal mendengarkan kita, mereka mencatat, menirukan apa yang kita tulis di papan tulis. Zaman dulu kita sekolah selesai. Kalau sekarang bahwa ukuran bahwa guru itu punya kinerja yang baik secara kompetensi profesionalnya terukur dari hal-hal yang seperti itu. Ya, bagaimana dia menggunakan media pembelajarannya. Ya, bagaimana dia menggunakan teknologi, karena sekarang basisnya adalah teknologi. Sudah bukan sesuatu yang istilahnya
kalau dulu itu ya kalau kita bisa ya kita pakai, kalau enggak apa-apa. Kalau sekarang wajib harus. Karena semua artinya basisnya sudah ke sana. Selanjutnya adalah keterlibatan dalam kegiatan ilmiah. Nah, ini saya sering sekali tuh ya. Salah satu indikator penilaian profesionalitas guru itu sekarang dalam jabatan-jabatan tertentu atau golongan-golongan tertentu, mereka harus punya portofolio satu, yaitu kegiatan seminar, kegiatan ilmiah ya, seminar, kemudian menulis buku, kemudian jurnal. Itu menjadi salah satu syarat sekarang. Nah, ini adalah kompetensi profesional. Jadi mungkin golongan saya nggak paham juga ya kalau di negeri itu mungkin nanti bisa sharing golongan berapa. Mereka mau golongan naik golongan berapa, dia harus punya syarat, punya tulisan, ya, punya buku, kemudian portofolio bentuk kegiatan-kegiatan ilmiah mereka sebagai portofolio mereka. Nah, ini selalu dan ini harus dipenuhi gitu kalau sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi sosial, ya, komunikasi yang aktif dan empatik, ya, kolaborasi dengan tim kerja. Ini jadi indikator ini sebetulnya tadi dasar hukumnya ada di sana di Undang-Undang 14 tentang guru dan dosen itu ada, tapi penjabarannya, pelaksanaannya, strateginya itu dikembalikan kepada sekolah masing-masing untuk memenuhi kriteria ini. Bagaimana nanti luasnya sekolah, indikator penjabaran dari indikator-indikator penilaian ini seperti apa. Saya yakin setiap sekolah itu pasti punya teknis ya, secara teknis maksudnya cara sendiri-sendiri untuk memenuhi kriteria-kriteria ini. Nah, jadi penilaian kinerja guru yaitu ada landasannya dan kemudian ada indikator-indikator yang secara nasional itu berdasarkan undang-undang itu sudah diatur sedemikian rupa. Baik ini berlaku bagi guru-guru negeri atau guru-guru swasta, karena tetap guru-guru swasta tetap mengacunya kepada indikator-indikator tersebut. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu seperti apa secara teknis di sekolah masing-masing, nanti kita bisa sharing di Zoom ini. Itu tambahan dari saya. Silahkan saya kembalikan ke kelompok yang presentasi hari ini. Silahkan dikembangkan supaya pengalaman kita bisa sharing dari teman-teman yang memang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menilai, ya, menilai kinerja guru di internal sekolah masing-masing. Ya, silakan saya kembalikan, silakan dikembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sri atas pemaparannya dan arahannya. Baik teman-teman, mungkin sharing aja ya, nggak perlu nanya jawab sih. Melainkan pastinya setiap institusi punya ciri khas masing-masing. Apalagi kalau swasta itu punya caranya sendiri, punya formatnya sendiri, yang bisa aja mengacu dengan kadang dari kedinasan dan sebagainya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu itu diberikan pengawas itu satu bendel tebal terkait dengan judulnya penilaian kinerja guru yang harus diisi oleh guru. Cuman itu kan hanya kadang-kadang hanya sebatas tagihan administratif dan seterusnya. Dan memang itu berangkat dari permen yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya. Nah kalau di swasta kan biasanya ada bagian kepegawaian, ada hari dan sebagainya Bu ya. Nah kalau di kami tadi kalau cara menilai pedagogi guru bagaimana, itu salah satunya yang kami lakukan itu kita ambil dari kegiatan supervisi. Nah kalau di supervisi kan jelas tuh administrasinya bagaimana, kemudian nanti kegiatan belajar mengajarnya bagaimana, apakah guru bisa mengayomin murid di kelas tersebut, bisa nggak hanya mengajar menyampaikan materi, tapi juga gimana sih melihat ada anak yang sedang bermain atau dan sebagainya seperti itu. Termasuk juga guru bisa membuat perencanaan, penilaian dan lain sebagainya tidak dari situ juga. Kemudian tentunya kan kalau guru tuh minimal harus punya 4 kompetensi itu ya tadi sosial dan lain sebagainya. Biasanya di bidang kepegawaian sudah punya formatnya sendiri. Ya tadi memang benar ada penilaian langsung, kita amati langsung, kemudian ada juga dari penilaian antar teman. Kadang-kadang dia menjelang akhir tahun begini atau akhir semester kita berikan kuesioner nih, yuk
saling mengevaluasi, saling memberikan masukan kepada teman-teman. Satu guru boleh memilih satu atau dua guru teman yang di jenjangnya. Nah, berikan penilaian. Di situ nanti akan keluar tuh, oh ini kerjasama gurunya nggak sesuai dengan harapan temannya dan seterusnya seperti itu. Ada juga kita berikan format EDS, evaluasi diri sendiri. Nah, tentunya juga ada juga format-format yang sudah baku ya, yang nggak bisa diotak-atik seperti misalnya disiplin kehadiran. Udah ada fingernya, udah nggak bisa dimanipulasi. Tapi kita berikan juga itu biasanya evaluasi di dalam 1 bulan ini Anda ada berapa kali terlambat gitu kan. Biasanya ada yang nggak sesuai nih. Saya cuma 1 kali atau nggak pernah terlambat, tapi di database finger kita loh, ini sebenarnya lebih dari 1, bisa 2 atau 3. Nah, di situ kita cross check. Itu juga untuk menguji validitas, bukannya gurunya nggak jujur ya, tapi kan perlu diarahkan juga di situ. Nah, sesuai dengan data yang ada. Nah, tentunya setiap sekolah punya ciri khas masing-masing. Mungkin teman-teman bisa berbagi ya. Kalau di negeri kan beberapa waktu lalu ketika kurikulum Merdeka dicetuskan juga ada kinerja, pengelolaan kinerja, di mana teman-teman harus mengisi serangkaian perencanaan dan lain sebagainya, kemudian penilaian seterusnya, kemudian mendapat apa ya, evaluasi atau nilai dari kepala sekolah atau mungkin pengawas mungkin ya. Kalau PNS kan juga ada format sendiri kinerja ya. Nah, mungkin silakan nih dari teman-teman yang di negeri bisa berbagi bagaimana biar kita juga punya wawasan, juga teman-teman yang di swasta lainnya bagaimana. Silakan, angkat tangan, udah ada 2. Mewakili nih Bu Nurmen dan Pak Lukman ini dari negeri, salah satu aja ya. Sweet. Ibu sedih aja yang memilih dah. Saya bingung ini, senior semua. Yang duluan aja, yang duluan. Bu Nurmai silakan. Oke, Bu Nurmen, nggak sok sharing Bu ya, jangan bertanya ya. Mangga Bu Nurmen, mangga. Ya, terdengar. Terima kasih waktu di sini. Kalau ingat dulu saya bertanya kenapa harus ada supervisi, kejawab sekarang ya. Bu Sri dulu agak ragu menjawab, sambil ketawa Bu Sri nanti semester berikutnya kita belajar. Sekarang terjawab sudah Bu, terima kasih banyak Ibu. Enggak jadi paham karena dari kita maksudnya mulai dari awal itu bagaimana kita pertama awal diangkat, tidak dijelaskan bagaimana itu ada supervisi segala macamnya, sehingga kita setelah jadi pegawai pun kita bekerja kita bertanya kenapa sih diperiksa itu, tidak tahu gitu, kok ada pemeriksaan seperti itu. Sekarang udah terjawab sudah sama Ibu. Dan pertanyaan saya adalah di sini kan ada perbedaan antara penilaian pendidik dan tenaga kependidikan gitu. Kalau guru kita sudah tahu Bu ya bagaimana supervisi itu setiap tahun dilakukan gitu. Seperti apa aturan dari kepala sekolahnya. Yang saya tanyakan itu adalah saya belum pernah tuh Bu melihat supervisi tenaga kependidikan Bu ya, atau operator atau TU gitu Bu ya. Nah, apa itu terjadi juga seperti guru atau bagaimana Bu? Mohon maaf. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab pertanyaan Bu Nurmaya dulu ya. Sebenarnya untuk tenaga kependidikan sama ya Ibu. Instrumennya setahu saya itu sama mereka menggunakannya. Artinya ada instrumen-instrumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga bahwa tenaga kependidikan atau apakah itu laboratorium ataukah itu misalnya di TU dan sebagainya, atau sekarang kalau kita lihat operator di sekolah itu kan mereka juga ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan karena kebutuhan, karena sekarang sudah by system semua ya, terkait dengan data-data guru seluruh Indonesia, dan itu setiap sekolah mereka harus artinya mendata ya secara sistem. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang tenaga kependidikan itu juga masuk di dalam undang-undang. Kalau saya lupa ya pasalnya, itu ada masuk ke dalam undang-undang namanya undang-undang guru dan dosen, itu sebetulnya juga ada disebut di sana. Nah, implementasinya bahwa
ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya contohnya seorang pustakawan, baik itu di sekolah atau misalnya dalam hal ini misalnya di kampus, mereka itu syaratnya mereka harus punya pendidikan lulusan juga dari apa ya namanya itu gelarnya kalau seorang perpustakaan itu harus. Jadi istilahnya linearitas sesuai dengan kompetensinya itu harus terpenuhi. Jadi nggak boleh juga hanya sebagai apa ya namanya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin di sekolah biasanya itu akan terlihat Ibu Bapak itu pada saat Ibu dan Bapak ada akreditasi juga di sekolah. Nah, biasanya di negeri itu atau di swasta itu kan ada akreditasi juga. Itu kan ditanyakan bukan hanya gurunya saja, tapi juga tenaga kependidikan juga. Apakah ya instrumen-instrumen itu ada di sana semua? Apakah dia linier sesuai dia tugasnya di sini? Apakah ada misalnya contohnya mohon maaf kalau security apakah ada pendidikan terkait dengan apa namanya itu pendidikan apa namanya kalau di security itu biasanya ditanyakan. Jadi ada instrumennya ada Bu. Cuma memang sekarang itu yang selalu dikedepankan memang ya guru karena guru itu dianggap sebagai profesi ya profesi artinya ada pertanggungjawaban profesional yang harus dilaksanakan. Nah tenaga kependidikan itu masuk di dalam lingkungan lembaga pendidikan itu juga enggak sebenarnya itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku tidak boleh juga kalau misalnya Bapak dan Ibu mohon maaf nih mengangkat orang mengangkat security mengangkat apa istilahnya di TU gitu ya tapi secara administrasinya atau secara pendidikannya dia tidak memenuhi persyaratan gitu ya minimal gitu ya. Nah, itu juga pasti nanti akan terbentur pada saat Bapak dan Ibu melakukan akreditasi. Itu biasanya akan ada masalah juga. Karena tadi syarat dan ketentuannya sudah ada. Itu diatur oleh undang-undang juga. Nggak bisa. Kecuali misalnya gini ya. Kalau kita lihat tapi saya melihat banyak gini walaupun di sekolah swasta pun karena sekarang itu kan setiap lembaga itu kan harus terakreditasi ya. Artinya juga harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, syarat ketentuan yang berlaku itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadi ada standar, ada indikator ya yang diatur oleh pemerintah dan kita harus mengacu ke sana. Nggak boleh kita punya indikator sendiri walaupun nanti teknisnya ya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah itu. Tapi konsekuensinya pasti akan ya mengurangi penilaian yang pasti gitu ya. Pastinya akan mengurangi penilaian gitu. Pasti itu kalau Bapak dan Ibu masuk dalam tim akreditasi itu pasti apa istilahnya biasanya mengalami tuh hal-hal yang seperti itu. Itu Bapak dan Ibu. Mungkin bisa ditambahkan silakan buat yang pengalaman menjadi tim akreditasi di sekolahnya. Mohon izin menambahkan. Ya, Bu, boleh? silakan Pak Lukman. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas atau jelas? Jelas ya. Ya. Oke, mohon izin Bu Nurma ya ini menyampaikan saja ya dalam penilaian itu kan ada dua bisa dilakukan dua ya supervisi. Kalau guru itu dikenal supervisi akademik namanya. Kalau tenaga kependidikan jatuhnya mungkin supervisi manajerial. Kemarin sama-sama mungkin kita sudah pahami ya. Jadi supervisi manajerial itu mungkin lebih ke penilaian untuk tenaga kependidikan. Jadi meliputi evaluasi kinerja berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya seperti kedisiplinan, pelayanan administrasi, kerjasama, inovasi, dan kualitas layanan. Jadi lebih ke apa ya teknis gitu, teknis bukan kelas gitu. Kemudian caranya seperti apa mungkin bisa menyusun instrumen penilaian berbasis indikator kinerja, melakukan observasi langsung, mengumpulkan data melalui laporan kerja dan dokumen pendukung, memberi skor berdasarkan standar dan ditetapkan lalu melakukan evaluasi dan umpan balik secara berkala. Jadi memang kalau saya pernah jadi tim akreditasi juga di sekolah Ibu. Waktu itu yang sedang akreditasi sekolah, jadi memang kalau guru itu lebih mengumpulkan administrasi kelas ya. Tapi kalau tenaga kependidikan lebih ke kayak dokumentasi, kemudian daftar cek barang segala macam begitu tuh kayak gitu dikumpulin jadi untuk laporan mereka.
Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Lukman, terima kasih ya untuk memperkuat tadi. Tapi ada indikator dan artinya indikator penilaiannya tetap secara Ada, ya. secara nasional ya. Nah, mungkin kembali lagi tadi secara teknisnya tinggal mengemasnya seperti apa. Oke, silakan. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Izin Bu, Ya. maksud saya gini, kalau kita guru itu kan terjadwal Bu ya, supervisinya. Bulan ini tanggal sekian si Anu supervisi gitu kan. Karena ini ya jelas lah gitu kan gitu. Tapi sampai sekarang mungkin itu belajar mungkin itu yang perlu kita ingatkan juga kali ya Bu ya. Saya belum pernah mendengar dan melihat gitu ada supervisi untuk tenaga kependidikan gitu. Apakah itu mereka include di waktu memperpanjang kontraknya atau ya memang lewat aja begitu tanpa bagaimana mungkin intern kepala sekolah dengan tenaga-tenaga itu aja gitu, karena itu yang dialami selama ini gitu. Kalau sekarang itu kita sudah belajar ini Bu ya, mungkin perlu juga nanti apakah ada di antara teman yang akan menjadi kepala sekolah atau sudah atau menjadi pengawas, mungkin itu perlu menjadi sebuah masukan juga gitu. Kalau untuk tenaga yang seperti itu perlu terjadwal juga seperti kita-kita yang guru gitu loh Bu. Nah, bagaimana itu menurut pendapat Ibu? Boleh nambahin mungkin? Ya, silakan Pak Iwan. Ya, Ya. menurut mungkin apa namanya? Mungkin kita yang tidak tahu gitu ya. Kayak kemarin pernah ada statement, saya nggak pernah lihat pengawas melakukan supervisi manajerial gitu kan. Nah, karena memang supervisi manajerial itu ranahnya kepala sekolah dengan tenaga kependidikannya, atau mungkin pengawas dengan kepala sekolah dan seterusnya. Makanya mungkin di ranah itu memang guru tidak dilibatkan, ya kan? Memang mungkin penilaian memang ada yang terstruktur, dia rapi dengan ideal dengan format dan seterusnya. Tapi ada juga kegiatan yang pada dasarnya adalah sebuah penilaian, ya kan? Misalnya kepala sekolah ke ruang TU gitu kan, dia melihat pelayanan di situ apakah sudah baik atau belum, apakah ada masukan dari orang tua atau tidak. Itu kan juga bagian dari penilaian, dimana dia mengevaluasi, menyampaikan, melakukan perbaikan. Itu juga termasuk, kalau menurut saya termasuk di dalam ranah kepenilaian, meskipun tidak selalu tertulis, oh nilai kamu begini nih, TU nilainya begini nih, Satpam nilainya begini nih gitu kan. Tapi kan bisa dengan evaluasi harian, pemantauan harian, itu juga termasuk bagian dari penilaian juga gitu kan. Kemudian nanti mungkin secara berkala, kalau di swasta mungkin lebih fleksibel ya, setiap mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali itu ada rapat ngumpul dengan guru sendiri, dengan pegawai sendiri, ada evaluasi di situ, penilaian di situ juga disampaikan seperti itu. Nah, kalau di negeri saya juga kurang terlalu banyak update, tapi kalau dari maksud kemarin pernah diskusi dengan teman kepala sekolah, kalau negeri memang relatif lebih, karena budaya organisasi mungkin ya lebih susah gitu lah. Artinya kepala sekolah mempush guru atau mungkin ke tenaga pendidikan untuk ini yang lebih agak susah. Kenapa? Karena memang kepala sekolah nggak punya kewenangan lebih, ya kan? Mau gurunya mungkin tadi kinerjanya asal-asalan, ya kan dia nggak punya kewenangan untuk memutasi atau apa istilahnya, kalau di swasta bisa diberhentikan gitu kan, karena itu kan udah kewenangan dinas terkait gitu ya. Itu kemarin sempat saya diskusi dengan teman di negeri itu. Ya akhirnya juga ya kepala sekolah nggak bisa banyak bertindak gitu kan, malah hanya sekedar memberikan teguran, tapi juga sekali dua kali kasih teguran nggak ini juga dilaporkan ke dinas pun juga dinas nggak mau repot juga. Ya kan, karena sudah ada SK dan seterusnya, nggak mau susah, paling ya hanya kalaupun ini dimutasi pindah sekolah gitu aja paling. Ya mungkin Ya, yang menambahkan kalau di negeri Pak, ada, kalau sekarang di Tangsel itu ada 3 Pak. Jadi ada PNS, P3K, dan tenaga teknis jatuhnya. Jadi ASN itu ada 3 kalau sekarang di Tangsel, itu ada P3K, ada PNS, ASN ya, dan ada tenaga teknis. Artinya kalau sudah ASN itu kita sudah ada aplikasi namanya Klasik kalau di layanan asik kalau di Tangsel tuh gitu. Jadi semua penilaian ada di situ Pak, baik struktural maupun fungsional.
Jadi penilaian memang betul kata Pak Iwan, kalau kepala sekolah itu tidak punya wewenang untuk memberhentikan, namun bisa menjadi sebuah acuan bagi dinas pendidikan. Jika seandainya ada pegawainya yang kriteria nilai PKG-nya atau nilai laporan dari aplikasinya itu rendah, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Berarti memang ada Pak ya, maksudnya untuk tenaga Ada, pun juga ada ya. ada. Jadi istilahnya fungsional, struktural gitu. Mungkin Ibu Nurma perlu ditanya ke kepala sekolahnya, Pak nggak pernah ke tani keliling. Tapi begini Pak, Bu Sri mohon izin. Jadi ini Ya, sebetulnya nyambung pertanyaan saya sebetulnya. Jadi fenomena yang terjadi di lapangan, kita tuh kebanyakan orang lebih suka menilai gitu ketimbang untuk dinilai. Itulah yang terjadi sehingga penilaian mau sebagus apapun, aplikasi mau sebagus apapun, ya manipulasi akan tetap terjadi di lapangan gitu. Artinya ketika mau dinilai kita baru bawa alat apa segala macam gitu, sehingga semuanya bagus terlihat. Ketika nggak ada penilaian ya biasa-biasa lagi, kembali ke normal. Itu apa sebabnya kira-kira kalau kita bicara budaya organisasi? Nah itu yang mau saya tanyakan sebetulnya. Maksud saya fenomena yang terjadi itu seperti itu, begitu bagaimana gitu. Kita kan next akan menjadi sebuah manajer ya, artinya manajemen pendidikan gitu. Ya. Yang mau tanggapannya Artinya gini, kenapa kok tidak membudaya? Karena ini kan pertanggungjawaban profesi ya, sebagai seorang guru seharusnya penilaian itu penting ya, secara konsisten, secara berkelanjutan gitu. Fungsinya penilaian itu adalah tadi bagaimana, apakah ini sudah baik? Kalau sudah baik, apa yang memang yang tetap harus dipertahankan? Dan apa kira-kira yang masih kurang atau yang belum baik? Dan ini menjadi evaluasi untuk dicarikan solusi untuk meningkatkan. Itu kan pentingnya penilaian seperti itu. Kalau nggak dinilai kan nggak akan tahu. Tapi persoalannya kenapa gitu kan, sekali lagi tadi pertanyaan Pak Lukman ini sebenarnya menarik juga gitu. Kenapa kok kita itu cenderung sekarang kok kalau dinilai doang kita berusaha untuk yang terbaik gitu ya. Tapi giliran masanya sudah dinilai kita kembali ke zona nyaman gitu. Itu sering banget tuh dalam realita nyatanya itu saya ketemu hal-hal yang seperti itu. Ya nggak usah jauh-jauh deh membudaya. Kalau kita ada tamu gitu ya, atau tamu yang kita hormati misalnya, kita akan perlihatkan yang terbaik gitu. Kenapa yang terbaik itu tidak kita budayakan menjadi sesuatu atau menjadi pembiasaan gitu. Contohnya mau pakai taplak meja atau bunga atau apa dan sebagainya gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita perlu kita budayakan gitu ya. Kenapa kira-kira? Karena apa? Mungkin ada yang bisa kasih istilahnya hasil, mungkin selama ini juga ikut mengamati, kenapa sih kok kita harus repot kalau mau dinilai gitu? Kenapa kok nggak jadi pembiasaan dan budaya menjadi tanggung jawab kita gitu, bahwa kita adalah jadi contoh, jadi role model, istilahnya suasana kerja atau sekolah yang nyaman, bersih gitu, aman gitu. Kenapa aku nggak bisa seperti itu gitu? Ya, mangga yang lainnya mungkin yang belum menambah. Ya, silakan Bu Ferry. Izin, izin. Oh ya, Bu Mulyati. Bu siapa nih? Saya, Bu Oh Dona. ya, silakan. Ya, coba. Ya, kalau itu memang sudah banyak ya teman-teman yang seperti itu. Tapi bukan di sekolah saya ya Bu ya. Jadi pada saat dinilai saja dia bela-belain menyiapkan perangkat ajarnya, medianya, sampai infokus dibawa-bawa seperti itu. Setelah dinilai juga udah kembali ke setelan awal lagi gitu loh. Nah, itu mungkin karena penilaian dari kepala sekolah itu hanya satu arah saja, tidak penilaian secara kepala sekolah itu sebagai penilai, itu sebagai supervisor itu dia hanya menilai saja, tapi tidak mengajak sebagai rekan guru tersebut gitu loh, untuk mencari kekuatannya, kemudian melengkapi kekurangan dengan mengembangkan. Nah, seperti itu. Kalau di saya ini Bu, pengalaman saya ketika saya melakukan observasi di guru penggerak, saya melakukan observasi berbasis coaching. Jadi kita sebagai mitra,
di sisi lain kita sebagai penilai tapi juga sebagai mitra. Jadi kita si guru tersebut merasa terbuka, nyaman. Jadi tidak hanya apa ya, tidak hanya dinilai semata di penilaian saja, tapi juga untuk mengembangkan kualitas, memperbaiki kualitas ajarnya gitu, Bu. Kalau ini tadi saya berkaitan dengan ini, saya izin share screen. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Rosdiana, ingin tahu seperti apa sih formatnya untuk penilaian supervisi observasi seperti itu. Jadi ada tiga. Jadi yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi saat di kelas, kemudian pasca observasi. Boleh share screen tidak, teman-teman? Mau melihat, memperlihatkan saja formatnya seperti apa? Boleh, Ya, boleh. ya, ini supervisi berbasis coaching, di mana guru Belum Bu Nana belum muncul, Bu. Ya, Belum muncul. Ya. sebentar. Ini lembar. Keluar dulu yang tadi, masuk lagi. Kenapa? Coba share ulang. Nah, ini udah mulai itu. Baru kebuka. Oke, ini salah. Ini saya salah share. Ini formatnya pada lembar observasi pembelajaran di kelas. Sebentar. Sebelumnya ada observasi pra-observasi. Ini kita pernah dapatkan ya di pendidikan guru penggerak. Insya Allah apapun itu kurikulumnya itu terpakai, Bu. Ya. Karena kita nggak seperti dilihatin, diawasin sama kepala sekolah. Coaching ya, Bu. Betul. Ya. Supervisi berbasis coaching. 1 lembar percakapan pra-observasi. Nah, ini Bu tadi ada dari Bu Rosdiana. Seperti apa sih bentuknya, formatnya? Ini lembar percakapan pra-observasi di kelas. Jadi di sini ada hari, tanggal, nama guru, mata pelajaran, sekolah, kelas, waktu percakapan diisi. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Nanti kan supervisor bertanya, Ibu tujuan pembelajarannya apa? Ditulis ya sama si guru tersebut. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa gitu kan? Saya minta, misalnya guru tersebut, Bu, saya minta diamati diferensiasi saya pembelajarannya dan diferensiasi dan sosial emosi saya, apakah sudah tercapai anak-anak. Nah itu si guru tersebut minta diamati, maka si supervisor itu mengamati di area pengembangan yang ingin dicapai si guru tersebut. Kemudian strategi yang dipersiapkan itu nanti diisi sama guru tersebut, apa saja yang dipersiapkan. Jadi ini untuk observasi. Jadi sebelum ada pembelajaran di kelas. Kemudian lanjut pembelajaran di kelas. Seperti ini formatnya, lembar pembelajaran percakapan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, ya ini yang sudah muncul ya. Nah, ini lembar observasi pembelajaran di kelas. Jadi di sini area observasi. Nah, di sini catatan ini yang memegang adalah supervisornya atau kepala sekolah atau pengawas seperti itu. Nah, si guru tersebut mengajar. Strategi pengembangannya apa? Ada tidak yang dia minta? Nah, terus ini catatan pengamatan seperti ini. Kemudian pasca observasi. Nah, ini di pasca observasi itu kita tidak sebagai tidak menghakimin, tapi diskusi, lebih ke diskusi 2 arah. Sebentar. Lembar percakapan, lembar percakapan pra-observasi. Ya. Maaf sebentar. Nah, ini lembar percakapan pasca observasi. Jadi si supervisor tadi atau kepala sekolah mencatat catatan refleksi guru. Ibu setelah Ibu mengadakan melakukan pembelajaran di kelas itu apa yang Ibu rasakan? Nanti si guru tersebut merasakan, oh tadi anak-anak saya kok pernah ngobrol saat saya menjelaskan seperti itu. Misalnya seperti itu ya refleksi guru. Kemudian topik percakapan dan ini dicatat ya, topik percakapan dan catatan ini dipegang oleh si supervisor seperti ini. Terus kemudian rencana tindak lanjutnya apa?
ini berbasis coaching ya Bu. Jadi si guru tersebut memecahkan permasalahannya, mencari jalan keluarnya dengan pemikiran sendiri. Si supervisi hanya memantik saja, menjadi pendengar dan memancing supaya dapat menemukan solusi sendiri seperti itu. Kemudian di sini juga sebentar ada lagi. Share satu lagi. Kemudian ini catatan. Nah, di sini. Nah, di sini ada rencana lembar pengembangan diri. Jadi setelah diobservasi kan si guru itu ingin dikembangkan apa saja tadi yang akan diamati tadi kan. Nah, ini aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan ini seperti dia memecahkan permasalahan sendiri, mengembangkan diri sendiri, kemudian mencari area kekuatannya di mana, kemudian tapi dengan hal yang tadi setelah diskusi dengan si kepala sekolah tadi, dengan kepala sekolah atau pengawas. Seperti itu teman-teman, mohon maaf menyela. Ya, mungkin ada satu lagi sebelum kita tutup, ini terkait dengan format-format penilaian ya yang dilakukan. Kayaknya saya pernah juga itu mendapatkan format seperti itu biasanya waktu itu kalau nggak salah guru penggerak ya. Iya betul Bu. Nah, guru penggerak dan guru penggerak menilai kami. Nah, kebetulan sebenarnya seharusnya itu dilakukan oleh kepala sekolah dibantu oleh orang yang ditunjuk ya sebagai coachingnya ya untuk bisa memberikan penilaian lah kepada kita ya. Nah, cuma persoalannya itu dilakukan secara konsisten enggak? Ya khawatirnya itu hanya dilakukan terkait dengan kebutuhan sesaat saja. Seharusnya itu udah bagus banget menurut saya ya. Jadi istilahnya ada pendampingan gitu ya buat guru-guru tadi ya dalam rangka melakukan tugas dan kewajibannya sebagai guru gitu. Tapi sayangnya itu tidak konsisten, hanya tadi yang saya bilang itu hanya kebutuhan sesaat buat kepentingan mungkin ya pelaporan, tapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Itu mungkin yang sehingga sehingga tidak berefek berefek simultan ya terhadap guru itu sendiri. Sebenarnya pendampingan tuh betul, mungkin hubungan tadi dibangun, ada pendampingan dilakukan satu guru berapa orang, coaching itu berapa orang atau itu berapa orang, ya, nah, itu dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten gitu ya, dibangun satu hubungan, jadi kayak kelompok-kelompok diskusi gitu ya. Nah, itu dievaluasi, kemudian dimonitoring juga oleh kepala sekolah, tidak mendelegasikan, kemudian kepala sekolahnya istilahnya diem aja gitu ya. Karena kan sekali lagi sebetulnya kan seorang pemimpin itu yang baik itu bagaimana dia bisa memberikan contoh yang baik juga gitu. Jangan sampai dia memberikan instruksi bahwa penguasaan, misalnya contohnya sekarang bahwa guru-guru wajib menguasai teknologi, tapi kepala sekolahnya tidak menunjukkan penguasaan itu, akhirnya ya lemah juga ke bawahnya gitu ya. Ini mohon maaf untuk bapak-bapak kepala sekolah gitu ya, atau mungkin yayasan gitu ya. Jadi harus kalau Ki Hajar Dewantara itu harus tutuli handayani ya. Jadi sebelum dia memberikan instruksi terkait misalnya mungkin itu juga mengacu kepada aturan-aturan di atasnya, dalam hal ini Dinas Pendidikan, kemudian kepada pengawas, kemudian turun ke sekolah, kepada kepala sekolah. Nah, itu harusnya diberikan contoh dulu gitu sebelum itu diberlakukan. Itu mungkin menjadi pengaruh yang sangat kuat gitu kepada guru itu sendiri gitu. Nah, ini persoalannya itu. Saya mengalami sendiri ya. Jadi tadi formatnya sama seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Jadi lucunya malah ada bargaining di awal. Udah, yang penting kita ada fotonya ya. Nanti diisi begini kita foto. Nah, itu jadi
Jadi saya sebagai dosen perilaku organisasi, kemudian saya seperti itu, jadi aduh kok jadi ini cuma butuh fotonya aja, mana ilmunya, mana pendampingannya, mana coachingnya gitu ya. Nah itu kenyataan di lapangan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, kenapa sih pertanyaannya tadi seperti Pak Lukman sampaikan gitu ya, kita tuh cuma takut kalau dinilai doang gitu. Tapi setelah itu kita sudah selesai gitu ya. Mungkin itu yang perlu diperbaiki gitu ya. Itu yang harus budaya-budaya yang seperti yang perlu kita perbaiki. Sekali lagi memang kalau saya bicara budaya organisasi tidak mudah karena itu harus dilakukan secara bersama-sama dan secara konsisten ya. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, satu sekolah saja atau oleh pengawas saja atau oleh kepala sekolah saja atau oleh gurunya saja gitu ya, itu nggak bisa. Tapi harus seluruhnya ikut bersama-sama, baru itu bisa membentuk budaya yang baru. Saya rasa itu ya Bapak dan Ibu, terima kasih. Ya silakan Bu Nurma, masih penasaran nih, kayaknya kalau kuliah mau Bu Nurma sampai jam 10 nggak selesai nih kita. Iya, jam 8 nih Bu, lebih. Silakan Bu Udah Nurma, gimana tanggapannya? Keren. Saya penasaran karena ini pertanyaan saya yang kata Ibu nanti akan ketemu di semester berikutnya. Ya. Sudah terjawab kan? Sudah terjawab kan? Ya nanti tinggal Bu Nurma mencari ya untuk penguat ya. Apa sih Undang-Undang 14 guru dan dosen itu ngomong apa sih? Kenapa sih saya harus dinilai sih gitu? Dan kenapa ini ada supervisi buat saya gitu ya. Dan ini dilakukan oleh secara menyeluruh gitu ya, bukan hanya di Jakarta saja, tapi pertanggungjawaban profesi kita secara profesional sebagai profesi kita sebagai seorang guru itu ya memang pertanggungjawaban ya negara juga gitu ya. Jadi makanya kenapa harus ada supervisi yang dilakukan. Baik itu tadi oleh dinas tadi Bu yang dari Pak Lukman tadi itu mungkin kalau menurut saya itu perlunya controlling dari kepala sekolah yang secara kontinu gitu. Memang iya. Tidak hanya sejenak aja gitu. Tidak hanya sesaat aja, cuma memenuhi sesuai dengan kebutuhan saja, setelah itu selesai. Jadi ya sudah, kalau sudah selesai berarti kan kita merasa oh sudah aman, sudah lewat gitu. Padahal sebenarnya kan pertanggungjawaban secara profesionalitas itu kan kita bukan lagi bicara sewaktu-waktu, tapi selama kita mendeklarasikan kita sebagai guru, yaitu ada tugas dan kewajiban kita yang harus kita pertanggungjawabkan secara profesional. Itu yang perlu dipahami. Ya, Bu Nurmai. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Baik, silakan Pak Iwan, closing statement-nya. Closing statement-nya, izin saya menyampaikan kesimpulan aja ya. Baik, kesimpulannya adalah penilaian tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dilakukan untuk memastikan guru dan staf sekolah bekerja dengan baik. Dengan penilaian tersebut, sekolah bisa tahu apa yang sudah bagus, apa yang perlu diperbaiki. Ini juga membantu dalam memberi penghargaan atau pelatihan yang tepat. Penilaian sebaiknya dilakukan secara objektif dan rutin agar hasilnya benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu barangkali kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Utaminingsih dan juga Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Terakhir, mungkin kita foto bersama dulu ya sebagai presensi juga mungkin. Boleh dibuka kameranya ya. Yuk, kameranya dibuka semua. Harus bahagia ya, nggak boleh yang Sayuk. Bahas ini ada yang lainnya 2 kali ya, kita SS 2 kali. Halaman pertama udah siap semuanya. Oke, Bu Ika kok gelap banget dan Bu Mul nih. Baik, Ya siap. Pak, ngumpet Pak, lagi ada something. Siap, hitung ketiga cheese ya. 1, 2, 3 buncis. Oke, saya simpan dulu. Halaman keduanya, siap. 1, 2, 3 cheese.
Baik, cukup Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, partisipasi, kontribusinya dalam diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dari kelompok pertama. Sampai jumpa lusa hari Rabu masuk kan ya? Oke, ya. Hari Rabu masuk Pak Iwan, jangan libur. Ya. Hari Ya, Rabu Ibu, masuk. Ibu Sri, punten. Tadi Ya. sempat baca di grup yang untuk mentari hari libur, maksudnya double itu bukan double pertemuannya kan ya, tapi di, Oke, ya sebentar saya sampaikan ya Bapak dan Ibu, karena kan hari Jumat itu kita libur ya, kayaknya suratnya sudah turun. Jadi hari Kamis, Jumat libur, Sabtunya masuk. Nah, untuk yang jadwal Jumat, kelas mata kuliah di hari Jumat, Bapak dan Ibu, nah itu berarti Bapak dan Ibu 2 kali, artinya 2 kali lipat. Kalau minimal satu pertemuan itu 2 kali posting, berarti Bapak dan Ibu harus 2 kali lipatnya untuk memenuhi grade-nya. Ya, jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, saya suka cek gitu ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi Elanos apa artinya sesuai dengan substansi yang disampaikan, yang dibicarakan. Jadi supaya terhitung, jadi apa yang Bapak sampaikan itu harus sesuai dengan substansi yang dibicarakan atau yang didiskusikan. Ya, itu jadi perhatian. Jangan sampai nanti Bapak sudah posting tapi Bapak kemana-mana, akhirnya Bapak tidak termasuk terhitung absen. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, hari Rabu kita akan ketemu lagi nanti seperti biasa. Tolong nanti disiapkan ya kelompok yang sudah dibagikan oleh Pak Sunanto, ketua kelas ya. Nah, silakan disiapkan, kita akan diskusi lagi. Ya, yang ketiganya, Bapak dan Ibu, terkait dengan informasi seminar nasional sudah di-share di grup ya. Silakan Bapak dan Ibu nanti menyimak kembali, kemudian silakan untuk mensupport dan partisipasinya kembali lagi ke panitia ya, karena sekali lagi saya belum menunjuk salah satu dari mahasiswa yang untuk membantu untuk penilaian dalam proyek ini. Nanti akan saya tunjuk secara diam-diam ya. Sekali lagi ya, karena penilaian saya akan berusaha seobjektif mungkin ya. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan untuk penilaian kinerja Bapak dan Ibu bisa sharing dengan teman-teman kepala sekolah atau guru-guru yang di sekolahnya memang memiliki keunikan ya dalam memilih menilai kinerja gurunya masing-masing, walaupun secara indikator ya berdasarkan undang-undang itu secara nasional dilaksanakan, tapi kembali lagi secara teknis yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihwan ya, setiap lembaga itu pasti memiliki caranya sendiri untuk menilai gurunya, dan saya yakini bahwa penilaian itu tidak keluar dari substansi indikator yang ditentukan oleh pemerintah atau oleh negara yang sudah acuannya jelas berdasarkan undang-undang. Ya, terima kasih banyak. Silahkan dilanjutkan dengan sharing-sharing Bapak dan Ibu. Saya yakin apa bahasan kita dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir masih terkait ya, materinya terkait dengan materi-materi yang makan lagi di kelas. Terima kasih Bapak dan Ibu, tetap semangat, sehat selalu. Sama-sama Ibu. Lagi Sama-sama. hari ini terima kasih. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto izin. dulu. Udah tadi ya. Ya. Foto lagi. Izin saya keluar duluan ya. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Pak Ikhwan lanjut. Oke, mau lanjut diskusi bab 3 atau di end aja? Belum Lanjut. moodnya Pak Iwan. Pak Nanto suaranya udah ada belum Pak Nanto? Ini izin menyampaikan sekilas tentang webinar nanti. Ya, gimana Pak Lukman? Belum ada info nih webinarnya. Iya sedikit, nanti detailnya hari Rabu kali ya. Webinar itu kita satu guru diminta 10 membawa 10 orang lah paling enggak buat ikut webinar untuk jadi peserta umum Pak. Gitu, biayanya 30.000. Layarnya Pak Lukman yang bagus.
Iya, siap itu nanti info sementaranya begitu, nanti detailnya kita offline aja ngobrol di hari Rabu ya. Karena nanti ada paparan sebetulnya detailnya ada di Pak Nanto nanti. Saya Undangannya bantu. belum Pak. Gimana? Teman juga Untuk edaran nanti ya ada di share juga Bu. Sama sekarang kan baru pamflet ya. Pamflet udah nyampe belum ya? Flyernya belum ya? ya. Oh ya, kalau sekarang kan masih tahap sosialisasi internal ya. Jadi nanti mungkin hari Rabu akan ada sosialisasi tambahan dari khususnya dari ketua kelas ya. Karena ketua kelas yang di briefing soalnya Bapak Ibu. Jadi ya kita bantu aja sebetulnya gitu. Nanti di hari Rabu Pak Iwan ya. Itu aja dulu Pak sementara mungkin ya. Jadi kita minta di bawah satu orang. Satu guru 10 orang biaya 30.000. Nah kita sendiri bayar 100.000. Untuk S1 50.000 gitu. Sementara itu. Terus 10 orang wajib apa opsional aja sih? Karena kalau bukan opsional sih sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari statementnya sih lebih ke apa ya? Karena kita kan berhubungan sama penilaian mata kuliah PSDM ya. Rekamannya nggak dimatiin ini Pak. Ya, mata kuliah PSDM. Jadi hubungannya sama nilai Pak nanti. Nanti mungkin jadi catatan panitia yang bawa responden ke kegiatan nanti bakalan jadi laporan ke dosen gitu. Sementara itu. Begitu. Jadi kebutuhannya lebih untuk ke penilaian ya. Artinya kalau semakin banyak kita Jadi khusus ini ya angkatan kita ya, khusus angkatan kita diminta bawa 10 orang paling enggak gitu untuk mencapai target kali ya jatuhnya gitu. Untuk peserta umumnya gitu. Jadi khusus angkatan kita paling enggak bawa 10 orang dengan biaya 30.000 Pak itu. 300.000. Gitu. Kalau nggak ini dibayar di sendiri. Jadi intinya sih hubungannya menilai kalau kita mah gitu. Tapi Pak Lukman, punten. Ya. Kalau tujuannya kita mau syiar gitu ya, maksudnya mau membawa nama MPD keluar, kalau ini sih kalau buat luar mah digratisin istilahnya kalau memang tujuannya lebih ke memperkenalkan MPD biar lebih dikenal masyarakat gitu ya. Betul. Pengennya sih begitu. Orang akan berpikir 2 kali. Benar Pak, sempat itu dibicarakan sebetulnya kemarin, nggak tahu nih di ketua dibahas apa enggak, karena saya sampaikan juga, maksudnya kalau mau banyak tuh jangan bayar, saya malah pengen begitu, gratisin gitu. Nanti masalah bayar mah nanti sertifikat lah, boleh nggak apa-apa, karena ada wujudnya kan. Itu pun sukarela lah sifatnya gitu. Kalau mau seminarnya siarnya banyak ya gratisin, ternyata kan hasil musyawarah dengan para ketua dan panitia hasilnya begitu Pak. Saya juga kaget bayarnya 30.000. Mungkin nanti detailnya Pak Nanto bisa menyampaikan. Oke. 10A atau A minus Pak? Kenapa? Amin. Nah jadinya kan kesannya begitu ya, kalau kita bawa tuh nilainya bagus nih gitu kan. Pengennya mah A+ ya. Ada A+ nggak sih? A+. Nggak ada ya, adanya A doang. Di belakang padi ya. Kenapa Bu Nurmai? Boros lagi ngumpet di depan padi nah. Jadi petani Bu. Ya nanti detailnya hari Rabu lah kita ngobrol offline ya. Sama Pak Ketua nanti. Kita kelas dulu kali sebentar ya. Nah, dulu ya Bapak Ibu, terima kasih Siap. kehadirannya. Izin saya close ya, kita end. Ya sama-sama, makasih banyak Bapak Ibu semuanya. Ya, assalamualaikum.